Ya, ini 2 kilo. Lalu kita aduk merata. Kita lakukan pengadukan sampai merata. Ya, kita aduk merata. Aduk ya teman-teman, sampai rata banget. Sudah rata kan, nanti kan dia menyerap ya, menyerap terus, ya aduk terus ya teman-teman, tidak boleh airnya mengendap di bawah. Nah, di sini kita akhirnya juga menemuin hal-hal yang menjadi catatan penting teman-teman dari teknik waktu pemberian pakan dan kapan, berapa kali, itu menjadi penting di sini saat kondisi ikan kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, itu kalau yang selama ini kan kondisi normal, itu untuk si ikan-ikan itu kita beri pakan kan hanya 1 kali dalam sehari, dalam 24 jam itu. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Jadi kelebihannya kita bisa memberi makan itu hanya 1 kali, tentu menghemat waktu dan tenaga kita. Satu itu. Nah, terus kedua juga kita bisa memilih waktu yang paling cocok untuk pemberian pakan, yaitu kalau di sini ini jam-jam segini ya, sekitar habis sholat isya. Nah, itu memilihnya seperti itu. Nah, tetapi ternyata setelah dievaluasi saat menemuin masalah adanya penyakit, adanya virus, itu kan bicarain masalah dosis untuk pengobatan. Nah, ternyata tidak bisa. Kalau pemberian pakan itu yang diberi dosis itu kita beri sekaligus teman-teman, itu nggak bisa. Seperti halnya kita waktu kena pilek, itu kan kita dapat obat diminum 3 kali. Nah, itu kan harus makan dulu. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada nila. Nah, yang terjadi pada nila itu juga begitu. Ini jadi masalah kalau sehari semalam itu dikasih pakan 1 kali. Nah, akhirnya dengan kondisi ini kita mau tidak mau harus merubah pola pakan dan waktu pemberian pakan serta berapa kali pemberiannya. Akhirnya kita ubah, yaitu yang tadinya si 24 jam 1 kali kita ubah menjadi setidaknya 2 kali, pagi sama sore, karena pemberian si obat tadi. Nah, itu akhirnya pemberian pakan 1 hari mungkin itu bagus kalau ikan-ikan itu tidak pernah ada yang sakit. Tapi kalau sudah terjadi sakit, itu cara pemberian pakan 1 kali itu ternyata tidak sesuai dengan rekomendasi pemberian si dosis dari obat yang kita akan berikan. Ini teman-teman ya, jadi kita ubah pemberian pakan sebenarnya yaitu pagi hari sama sore, paling malam, paling tidak ya pagi itu sekitar jam 9, jam 10, terus malamnya ya atau sorenya bisa sebelum maghrib atau sesudah isya seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai pemberian dosis dari obat ikan itu diberikan 1 kali, karena kalau seperti itu ya tentu tidak sesuai aturan dari yang si pembuat obat itu sendiri. 1, kemungkinan bisa tidak sembuh, penyakitnya tetap ada, tapi kemungkinan juga akan malah menjadi masalah sama si nila itu sendiri. Bisa jadi malah jadi keracunan karena dosisnya over, kita pemberiannya sekaligus itu. Nah, itu kira-kira. Nah, ini sudah jadi teman-teman, kita sambil aduk, sambil kita tunggu, kita lihat kondisi ikan yang kemarin sudah kita ganti airnya, yang masih ada, tetap ada yang mati, 1, 2 dalam sehari, karena memang virusnya belum hilang teman-teman. Pengobatannya baru berjalan, insya Allah itu baru 2 hari, ini hari yang kedua. Nah, ini sudah mulai bagus teman-teman. Di sana tinggal ada yang mengambang tuh, tinggal 2. Oh, ini ada yang mati tuh teman-teman ya, tuh kelihatan ya. Nah, ini virus teman-teman, akibat tertular. Kita harus ambil, kita harus buang. Nanti kalau
Sekaligus kita lihat seperti apa kondisi ini. Nah, waktu ngambil ini hati-hati sekali, jangan sampai nanti airnya itu netes ke kolam yang lain. Kita ambil ya, ini kita perhatiin. Nah, itu ya kondisinya ya, insannya membusuk, kelihatan ya, itu adanya virus. Nah, ini perlu pengobatan. Ini alhamdulillah sudah ya, tinggal sedikit lah yang itu ya mengapung, yang lainnya tuh sudah mulai sehat. Nah, ini teman-teman yang harus ditanganin. Lalu banyak hikmah juga yang kita ambil dengan cara kita belanja. Kalau misalkan kita tidak melakukan belanja, mungkin kondisi kolam akan baik-baik saja ya teman-teman. Tapi semua itu ada kebaikannya. Kita taruh dulu, besok baru kita buang. Nah, itu semua ada kebaikannya teman-teman. Jadi kebaikannya mana? Kebaikannya kita dapat ilmu. Jadi kita mendapatkan ilmu cara pengobatan, dan yang bisa akhirnya bisa saya bagikan videonya ke teman-teman, cara penanganan ini, karena kebetulan waktu awal-awal kami juga menemuin hal yang seperti ini. Dan saya yakin kalau teman-teman metodenya dengan bibit membeli itu ya, kemungkinan besar masalah ini akan dihadapin dan secara rutin. Nah, artinya harus punya cara atau metode yang tepat penanganan dari bibit-bibit kalau hasilnya dari membeli, teman-teman. Itu yang harus ini kan. Nah, kita koreksi lagi untuk yang di sini. Jadi yang kemarin kan kita yang selain mengganti air juga mengecek ke si nila-nilanya, juga melakukan penyortiran yang kita pindah ke sini sekitar 100. Ini sepertinya yang kita pindah ke arah sini sehat-sehat ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, yang kena virus itu mengambang, gerakannya juga loyo-loyo ya, seperti halnya kalau kita sedang kena flu, itu seperti itu teman-teman ya, itu yang ada di sana. Tuh, jadi saat terjadi seperti itu harus kita melakukan penanganan, bukan hanya yang kena virus ini ya teman-teman, tapi seluruhnya, seluruh kolam harus kita perlakukan sama, supaya nanti pengobatan ini secara total, tidak ada lagi ada penyakit yang tertinggal di kolam-kolam ini. Ini hal-hal yang saya kira ya, mungkin kalau dilihat secara kulitnya saja mungkin nyesel gitu ya, karena ini si nila-nila yang sangat bagus dari hasil pemijahan itu terkontaminasi virus dari hasil pembelian. Tapi semua tadi kembali ada hal-hal kebaikan yang bisa kita ambil, kita bagi ke teman-teman, supaya kalau yang nanti metodenya itu adalah dengan cara belanja bibitnya, maka harus ditangani dengan sangat hati-hati. Ini ya teman-teman, kelihatannya mulai, kalau yang ini sehat-sehat ya. Ini 100 pindahan dari sana teman-teman. Tapi tetap masih ada juga 1-2 yang ke bawah dari sana itu sudah tercemar virus. Dan ini sendiri sebenarnya kolam tadinya adalah kolam bekas untuk melihara si nila hasil beli yang menyebabkan virus ini menyebar di kolam-kolam yang ada di sini. Tapi bagi saya tidak apa-apa, itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Jangan sampai nanti sudah kita penebaran itu super padat lalu panik ketika menemukan seperti ini. Dan ini mungkin bisa saja terjadi meskipun hasil dari nila-nila, bibit-bibit nila itu dari hasil pemijahan itu sendiri, kami sendiri. Nah, namanya virus ya bisa aja datang dari mana saja, karena meskipun ini atapnya kita tutup ya teman-teman, semua kita tutup, tapi namanya virus itu kan, ini kan ada di tanah ya, mungkin media airnya atau dan lain sebagainya, bisa dari pakannya, bisa saja dari situ. Nah, jadi tidak masalah ya kita
semua kita sikapi dengan sesuatu yang kita syukuri, karena adanya hal yang demikian itu menjadi kita lebih siap untuk menghadapi kalau menemukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita belum pernah nemuin seperti ini, mungkin akan jadi panik kalau nanti kita sudah produksi massal.